Lilis sehat? Oke, saya dengar kayaknya Pak Yadi mau lakukan coaching ya? Iya Bu Lilis. Pak Yadi jadi coachnya. Ya betul sekali Bu Lilis. Saya akan melakukan coaching bersama Bu Isti. Baik, di sini saya menjadi observer dan mengamati jalannya film yang akan Bapak lakukan. Baik Bu Lilis. Pak Yadi, di kegiatan coaching ini saya akan mengamati kompetensi coaching, yaitu kehadiran umum, mendengarkan aktif dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berikutnya. Dari ketiga kompetensi ini, mana kompetensi yang menurut Bapak akan dikembangkan? Jadi saya boleh dibantu pada kompetensi pertanyaan berbobot. Apakah pertanyaan saya ajukan nantinya sudah masuk ke dalam kategori berbobot? Ya, lalu bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Pada bagian mana yang diamati, yaitu pada bagian identifikasi saat saya melakukan coaching alur tirta. Menurut penilaian Pak Yadi sendiri, kira-kira apa yang akan kita kembangkan? Maksudnya, bagaimana penilaian Pak Yadi terhadap apa yang akan kita kembangkan? Menurut saya, apa yang akan saya kembangkan masih belum maksimal saya lakukannya, karena itu saya minta bantuan dari Bu Lilis untuk mengamati hal ini. Harapan apa sih yang Pak Yadi harapkan dari observasi yang kita lakukan? Saya berharap setelah proses observasi ini saya mengetahui kemampuan inti yang mana yang telah masih perlu saya tingkatkan dan yang sudah bagus. Assalamualaikum Pak Yadi, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Isti? Alhamdulillah baik Pak Yadi. Gimana kabarnya Pak Yadi? Alhamdulillah. Bu Isti, ada yang bisa saya bantu? Sepertinya Bu Isti lagi banyak pikiran nih. Iya Pak, saya banyak pikiran banget nih. Boleh saya bicara sebentar Pak Yadi? Boleh, tapi 15 menit aja ya. Soalnya saya ada acara dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Baik, cukup kok 15 menit. Oke, silakan Bu. Jadi Pak Yadi, saya itu menginginkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan murid-murid itu bisa lebih fokus pada saat belajar dengan saya. Kalau boleh tahu, Bu Isti selama pembelajaran di kelas seperti apa sih Bu Isti yang dilakukan di kelas itu? Selama ini yang saya sudah lakukan di kelas tuh saya sudah menyampaikan di awal tuh dengan pemutaran video, terus diskusi, terus dengan tanya jawab gitu. Namun saya tuh melihat tidak semua anak terlihat aktif. Masih ada beberapa anak yang terlihat diam, mengantuk dan gak fokus gitu Pak Edi. Seolah-olah pelajaran saya tidak menyenangkan dan membosankan gitu Pak Edi. Memang menurut Bu Isti pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa sih? Yang saya harapkan sih pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang bisa membuat siswa saya itu bisa nyaman, senang dan semuanya aktif semua gitu. Jadi jangan sebagian gitu. Baik, Bu Isti menginginkan pembelajaran seperti itu yang menyenangkan ya dan menarik, fokus pada murid untuk belajar secara aktif. Selanjutnya selangkah apa yang bisa dilakukan oleh Bu Isti agar pembelajaran dapat menyenangkan dalam kelas? Sepertinya sih saya mau mencoba anak-anak dengan ice breaking, jadi mereka tidak membosankan, tidak bosan di kelas gitu. Nah, saya berharap dengan saya bisa ice breaking, saya bisa mengembalikan fokus sehingga mereka sedar kembali pikirannya, sehingga dalam hati mereka bisa senang dan merasa nyaman. Wah, ide bagus Bu Isti itu dengan menggunakan teknik ice breaking ya, sehingga dapat mengembalikan fokus murid ya. Dan itu jadi kapan direncanakan itu? Rencananya sih insya Allah paling cepat minggu depan, karena minggu ini saya ada praktikum, jadi insya Allah minggu depan. Baik Bu Isti, semoga rencananya dapat berjalan dengan lancar dan kedepannya lebih baik lagi untuk bisa membuat pembelajaran lebih berkembang di kelas. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan saya tunggu kabar berikutnya dari hasil rencana yang Ibu buat. Bagaimana kalau kita bertemu lagi minggu depan agar saya dapat mengetahui
perkembangan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Isti. Baik Pak Edi, setelah saya mencoba melakukan rencana saya ya, kita akan bertemu lagi dan berdiskusi tentang hasil yang telah saya dapat. Oke, kalau begitu Bu Isti harus tetap semangat ya. Ya, insya Allah Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Pak Edi tadi rasanya menjadi pada saat melakukan coaching ini, bagaimana perasaan Pak Edi? Alhamdulillah Bu Lilis, saya sangat senang sekali dan lega rasanya Bu. Bagaimana tadi Bapak menilai performansnya? Alhamdulillah saya merasa sudah maksimal dalam melakukan tadi. Apa yang membuat Bapak menilai Bapak sudah melakukan maksimal? Pada saat memberikan pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan coach, saya mendengar coach telah menyampaikan permasalahannya secara detail dan saya memahaminya. Oke, baik Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu Bu, boleh sekali. Saya mengamati tadi pada saat coaching, Bapak otoritas pada tahap identifikasi dengan memberi pertanyaan itu sudah sesuai dengan standar yang kita tuju. Alhamdulillah Bu Lilis, terima kasih. Bagaimana pendapat Bapak mengenai ini? Saya senang sekali Bu. Berarti kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot telah sesuai standar ya Bu. Tapi boleh nggak saya sampaikan hal yang perlu ditinggalkan? Boleh. Dari misalnya yang perlu dikembangkan tadi Bapak mendengarkan coaching, mengamati masih belum mendengarkan dengan rasa. Ya. Betulnya merujuk standar, seharusnya ada resume yang harus Bapak sampaikan sebelum Bapak melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oh begitu ya Bu. Bagaimana menurut Bapak pendapat Bapak? Ya memang karena saya terburu-buru tadi untuk berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, rencananya kira-kira seperti apa untuk memperbaikinya Pak? Saya akan mencoba meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan penuh dengan rasa. Oke, baik. Dari diskusi yang kita lakukan ini, apakah sudah terbayang oleh Bapak untuk melakukan meningkatkan performanya lagi? Saya akan mencoba melakukan coaching kembali dan mulai mencatat hal penting dari jawaban coach sebagai resume sebelum berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik. Kapan rencana berikutnya yang akan dilakukan, di mana dan siapa yang Bapak bisa lakukan? Rencananya saya akan melakukan dengan rekan saya bernama Pak Ega di sekolah minggu depan Bu. Oke, baik Pak. Sebelum semua hasil pengamatan dan rencana Bapak akan saya catat dalam form supervisi akademik ya Pak. Baik Bu. Selanjutnya sebagai penutup, apa yang Bapak dapat dari proses kali ini? Saya senang sekali Bu, karena saya telah mengetahui kemampuan mana yang sudah dan yang belum saya miliki dengan baik, dan kemampuan mana yang masih perlu saya tingkatkan kembali. Oke, mungkin sekian observasi kali ini ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama Bu Lilis, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Edi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Edi sehat? Alhamdulillah. Lilis, nanti Ibu akan melakukan coaching ya? Iya betul Pak Edi. Saya akan melakukan coaching bersama Ibu Lilis. Baik, Lilis. Nanti saya di sini akan menjadi observer dan mengamati jalannya coaching yang akan Ibu Is lakukan saat ini. Baik Pak Edi. Bu Is, di dalam kegiatan coaching nanti akan saya amati kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, maka kompetensi yang mana yang Ibu inginkan saya membantu untuk mengembangkan. Saya minta dibantu pada kompetensi pertanyaan berbobot Pak Edi. Apakah pertanyaan yang saya ajukan nantinya sudah termasuk dalam kategori pertanyaan berbobot? Lalu bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Pada bagian identifikasi saat saya melakukan coaching aluvirtual.
bagaimana penilaian Ibu Is dengan sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Menurut saya, apa yang akan kita kembangkan masih belum maksimal saya lakukan. Oleh karena itu, saya minta bantuan Pak Yadi untuk mengamati hal tersebut. Baik, terus apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Saya berharap setelah proses observasi ini, saya mengetahui kemampuan inti yang mana yang telah masih perlu saya tingkatkan dan yang sudah bagus. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam. Halo Bu Lilis. Bu Lilis, gimana kabarnya? Silakan duduk Bu. Alhamdulillah baik. Is boleh ngomong sebentar nggak? Boleh. 15 menit ya. Karena kebetulan saya masih ada yang harus dikerjakan. Gimana Bu Lilis? Ya, cukup kayaknya Bu Is. Ini Bu Is, saya mau menceritakan sesuatu. Saya punya masalah nih Bu Is. Masalah apa tuh Bu? Saya selama ini kan saya sudah mengajar, tapi kayaknya kurang membuat lebih aktif anak-anak. Mereka merasa kayaknya kurang fokus dan gak nyaman belajarnya. Kalau boleh tahu, selama ini Bu Lilis pembelajarannya seperti apa yang sudah Bu Lilis lakukan di sekolah? Selama ini sih saya sudah membuat pelajaran yang variasi Bu, seperti teknik literasi, kemudian membuat video animasi, terus membuat diskusi juga. Tapi kayaknya masih ada anak yang masih kurang aktif Bu, masih belum fokus, dan jadi kayaknya kurang menyenangkan gitu. Memang menurut Bu Lilis pembelajarannya seperti apa sih yang menyenangkan? Menurut saya kayaknya mereka lebih senang belajar gitu, tidak harus saya paksa, mereka lebih nyaman seperti itu. Oh gitu, baik-baik Bu Lilis. Nah, Bu Lilis menginginkan pelajaran yang menyenangkan dan menarik fokus murid untuk belajar secara aktif. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang sudah Bu Lilis lakukan agar pembelajaran menyenangkan itu bisa terjadi di kelas? Sepertinya saya mau mencoba untuk supaya pada saat pembelajaran ada kayak speaking, kemudian juga mungkin ditambah dengan pembelajaran yang ada bentuk permainan seperti itu. Wah, ide bagus banget tuh Bu Lilis. Bu Lilis akan mencoba menerapkan ice breaking dan sebagainya itu untuk mengembalikan fokus murid, begitu ya Bu Lilis ya? Oh, rencananya mau kapan tuh Bu Lilis? Rencananya kayaknya minggu depan tuh, soalnya saya minggu ini belum siap, belum menyiapkan RPP-nya begitu. Oh baik Bu Lilis. Semoga apa yang Bu Lilis rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu Lilis, saya tunggu kabar baiknya dari hasil rencana yang sudah Ibu buat. Bagaimana kalau kita ketemu lagi minggu depan ya, agar saya bisa mengetahui perkembangan pelajaran Bu Lilis di kelas. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya. Oke, semangat ya Bu Lilis, sampai ketemu. Oke, terima kasih. Halo Bu Listi, bagaimana rasanya sudah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah senang banget, lega rasanya. Bagaimana Ibu menilai diri sendiri, performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah saya sudah merasa maksimal melakukannya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Pada saat memberikan pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan coaching, saya mendengar coach saya telah menyampaikan permasalahannya secara detail dan saya alhamdulillah memahaminya. Baik Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh baik, tentu saja Pak Yadi, silakan. Tadi saya mengamati pada saat coaching, Ibu melakukan alur cerita pada tahap identifikasi dengan memberikan pertanyaan. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yadi. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya senang sekali dong, berarti kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot telah sesuai dengan standar yang ada. Nah, demikian, tadi saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, tadi saat Ibu mendengarkan jawaban, Coach, saat saya amati, Ibu masih belum mendengarkan. Dengan rasa yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya,
ada resume yang harus Ibu sampaikan sebelum Ibu berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh begitu ya Pak, oh baik-baik Pak. Bagaimana pendapat Ibu? Iya memang Pak, karena tadi saya itu kayak keburu-buru gitu untuk melanjutkan pertanyaan yang ke berikutnya. Ya memang karena saya terlalu baik Bu, selanjutnya apa rencana tindakan untuk selanjutnya? Saya akan mencoba meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan penuh dengan rasa. Baik, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang, Bu Isti akan melakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan mencoba melakukan coaching kembali dan mulai mencatat hal-hal penting dari jawaban coaching sebagai resume sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, Bu Isti, kapan rencana Ibu akan melakukan dan di mana tempat yang akan Ibu rencanakan? Rencananya insya Allah saya akan lakukan minggu depan di sekolah bersama dengan Pak Jaja. Baik, Ibu, semua hasil pengamatan dan rencana Ibu tersebut akan saya catat ya ke dalam form isian supervisi akademik. Selanjutnya sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Saya senang sekali Pak karena saya jadi mengetahui kemampuan mana yang sudah saya miliki dengan baik dan kemampuan mana yang masih perlu saya tingkatkan kembali. Baik, Bu Isti, demikian supervisi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya ya. Baik Pak Yadi, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam, Bu Lilis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lilis, nanti Ibu akan melakukan coaching ya? Dan Bu Lilis akan jadi coachnya. Ya betul Bu Isti, saya akan coaching bersama Pak Yadi. Baik, Lilis. Saya di sini akan jadi observer dan mengamati jalannya coaching yang akan Bu Lilis lakukan sesaat ini. Bu Lilis, di dalam kegiatan coaching nanti akan saya amati kompetensi Ibu di coaching, yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, mana kompetensi yang kira-kira Ibu inginkan saya untuk membantu mengembangkan? Ibu, saya boleh dibantu dari kompetensi pertanyaan berbobot. Apakah pertanyaan saya ini sudah termasuk kategori berbobot? Lalu bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya bantu? Bagian identifikasi Bu, yang akan melalui coaching awal kita. Bagaimana penilaian Ibu Lilis sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan saat ini? Menurut saya belum maksimal Pak. Tapi saya menurut saya nanti apakah nanti coaching saya sudah memenuhi itu. Apa Bu harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama Ibu? Saya berharap observasi ini bisa membantu saya mengetahui kompetensi yang saya punya, apa yang sudah bagus, dan mana yang perlu saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lilis, Bu Isti. Ada Pak Yadi. Alhamdulillah sehat Bu Lilis. Ada yang saya bisa bantu Pak Yadi. Sepertinya ada yang dipikirkan. Iya Bu, saya mau cerita. Ibu boleh cerita? Mau cerita Pak Yadi, soalnya nanti ada rapat. Baik Bu. Silahkan Pak Yadi. Jadi begini Bu Lilis, saya itu menginginkan sebuah pembelajaran di kelas itu menyenangkan supaya murid-murid itu lebih fokus belajarnya. Ini gitu. Menurut Pak Yadi, selama ini pembelajaran yang dilakukan di kelas seperti apa? Gitu. Yang selama ini saya lakukan pembelajaran di kelas ini menggunakan beragam metode pembelajaran. Ada menonton video, animasi, kemudian diskusi. Tapi saya melihat tetap tidak ada siswa yang terlihat aktif Bu. Dan masih banyak beberapa siswa yang selalu terlihat diam, kemudian tidak fokus, seakan-akan pembelajaran ini tidak menyenangkan Bu Lilis. Memang menurut Pak Yadi, pelajaran yang membuat muridnya fokus dan menyenangkan itu seperti apa Pak? Jadi pembelajaran yang menyenangkan ini menurut saya
pembelajaran yang bisa diikuti oleh siswa dengan nyaman, kemudian senang, mereka terlihat aktif semuanya. Oke. Oh begitu. Jadi menurut Pak Edi biar anaknya lebih aktif gitu ya, dan mendapat pelajaran lebih menyenangkan. Nah ini rencananya bagaimana Pak menurut Bapak supaya lebih bisa belajar seperti yang Bapak inginkan? Rencana saya ingin coba biar murid-murid saya tetap fokus dan tidak bosan di kelas dengan tengah pembelajaran yang saya putarkan musik. Saya akan mencoba itu memutar musik relaksasi ya. Jadi dan menerapkan teknik stop saat pembelajaran dalam pembelajaran sosial emosional, kemudian agar murid lebih fokus dan segar pikirannya. Nah, sehingga mereka akan belajar dengan senang hati yang lebih nyaman lah di kelas. Menerapkan mindfulness gitu ya? Iya, mindfulness. Oke. Rencananya kapan nih Pak mau melakukan hal seperti itu? Rencananya saya akan melakukan pembelajaran ini minggu depan, Bu Lilis. Minggu depan. Iya. Karena minggu ini saya sudah masuk kelas. Oke, mudah-mudahan lancar ya Pak ya rencananya ya. Nanti mungkin setelah Bapak melakukan di kelas dan kita lihat lagi hasilnya Pak ya, saya tunggu kabarnya seperti apa. Baik, oke, baik Bu Lilis. Setelah saya mencoba melakukan rencana saya, nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Untuk berdiskusi tentang hasil yang telah saya buat nantinya. Oke, semangat ya Pak Edi. Ya Bu Lilis, terima kasih Bu Lilis sudah mau dengar cerita saya ya. Iya, makasih. Terima kasih. Luis, gimana rasanya sudah melakukan coaching hari ini? Udah sih Bu Listi. Alhamdulillah. Gimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi? Gimana ya Bu? Saya mungkin pada saat memberikan pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan, saya mendengarkan coaching dan menyampaikan permasalahannya secara detail dan saya pahami. Baik Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Silahkan Bu. Dari berdasarkan pengamatan saya tadi, pada saat coaching Ibu melakukan algoritma pada tahap identifikasi dengan memberikan pertanyaan itu sudah sesuai banget Bu dengan standar yang kita rujuk. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai ini? Wah, saya senang nih kemampuan saya ternyata sudah mulai meningkat gitu. Melakukan pertanyaan berbobot sesuai dengan standar. Namun demikian Bu, saya juga melihat ada hal-hal yang masih harus dikembangkan. Misalnya tadi saat Ibu mendengarkan jawaban coach, saya amati Ibu masih belum mendengarkan dengan rasa yang sebetulnya kalau menuju ke standar seharusnya ada resume yang harus Ibu sampaikan sebelum Ibu melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oh gitu ya Bu ya. Bagaimana tuh menurut pendapat Ibu? Oh mungkin tadi saya terburu-buru kali ya Bu. Jadi tidak memaksimalkan di situ. Selanjutnya rencana tindakan selanjutnya apa Bu? Mungkin saya akan meningkatkan kemampuan saya untuk mendengarkan coaching dengan lebih baik. Baik, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area yang lain? Jadi saya akan berlatih lagi Bu. Saya akan mencoba melakukan coaching kembali dan mulai mencatat hal penting yang dari coaching yang yang dijawab sama coaching sebagai resume sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah, baik Ibu. Rencananya kapan dilakukan, di mana dan nama siapa tuh? Rencananya saya akan melakukan dengan rekan saya ini mungkin minggu depan. Oke, baik. Untuk semua hasil pengamatan dan rencana Ibu akan saya catat dalam form supervisi akademik. Selanjutnya Ibu sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses kita hari ini? Saya senang sekali Bu. Di sini saya mengetahui kemampuan mana yang sudah saya miliki dan apa saja yang harus saya kembangkan. Baik Ibu, demikian supervisi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Isti. Sama-sama. Great outdoors.